Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Buat teman-teman yang baru bergabung di Crypto Hell, selamat datang. Perkenalkan gua Fai Muhammad. Nah, kita akan membahas dulu ya on-chain analysis minggu ke-12. Sementara untuk teknik analisanya sebenarnya sudah achieve berdasarkan target. Ya tinggal teman-teman maintain aja lah stop loss plusnya. Apakah teman-teman memang masih percaya bahwa harga masih bisa bergerak naik, atau sementara teman-teman sudah cukup profit ya bisa take profit. Overall target price kita sudah tercapai dan sinyalnya berhasil. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan Bitcoin on-chain, gue ingin memperkenalkan ke teman-teman trading platform favorit gue namanya BingX. Teman-teman bisa trading di sana dan mendapatkan rebate atau trading discount sebanyak 5% menggunakan link referral di bawah deskripsi. Jadi tunggu apa lagi, yuk trading di BingX. Oke, buat teman-teman yang ingin membaca, mungkin teman-teman bisa melihat artikelnya di grup Telegram. Tapi kalau teman-teman yang ingin menyimak berdasarkan detail video, teman-teman bisa menyimak video ini sampai dengan selesai. Nah, jika dilihat beberapa hari belakangan, memang kan pasar derivatif meliputi future dan juga option market ini kan sedang mengalami kenaikan minat yang cukup tinggi juga ya. Nah, sementara aktivitas on-chain ini memang masih berada di teritorial sang beruang atau bearish trend. Namun kalau kita lihat berdasarkan analisa yang kita akan lihat nanti, ini ada pemulihan secara perlahan. Nah, pasar Bitcoin memang telah melewati beberapa minggu yang cenderung volatil dan diperdagangkan pada harga rendah pada masa konsolidasi saat ini kan. Nah, minggu lalu Bitcoin itu memang naik dari entry buy long kita di harga 37 ribuan something dan menuju kisaran harga tertinggi minggu lalu pada harga 42.312 ribu dolar. Dalam pembahasan kali ini memang kita akan fokus kepada 3 poin dalam upaya untuk melirik skenario yang paling mungkin untuk mendorong pasar ini melangkah ke fase berikutnya. Dan kalau teman-teman perhatikan minggu lalu, Glassnode itu merilis 3 matriks baru yang melacak perubahan harga kumulatif per 30 hari di waktu perdagangan AS, Uni Eropa dan juga Asia. Nah, ketiga matriks ini memang memberikan investor beberapa informasi tentang wilayah geografi pasar mana yang mendominasi saat ini dari sisi jual dan juga sisi pembelian. Nah, selama tahun 2020 sampai dengan 2022, pasar Uni Eropa dan juga Amerika ini selalu bertindak sebagai market maker dengan melihat poin pertama, aktivitas akumulasi dan penawaran itu dilakukan setelah aksi jual besar-besaran Maret 2020 kemarin. Besar kemungkinannya ini adalah tanggapan terhadap kebijakan moneter dan penurunan nilai mata uang fiat yang diberlakukan oleh The Fed kemarin. Dan poin kedua, tekanan jual selama akhir 2020 sampai dengan awal 2021 pasar bullish, pasar Amerika ini memimpin pembelian hingga Januari dan pasar Uni Eropa itu mengikuti walaupun terlambat dan tekanan jual didominasi kembali oleh pasar Amerika setelahnya. Jadi kalau kita lihat dari indikator ini, kita bisa menyimpulkan bahwa market Amerika atau market US saat ini memang sangat mendominasi pasar dengan ditemani oleh pasar Uni Eropa yang latah ikutan beli walaupun telat. Kalau kita lihat dari matriks ini, kita akan melihat aktivitas yang dilakukan oleh investor Asia. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa market Uni Eropa itu lebih bijak dalam berinvestasi dibandingkan Asian market. Yang pertama poinnya adalah tekanan jual itu sangat terlihat mendominasi pada Asian market di saat COVID crash Maret 2020 kemarin yang menandakan ekspektasi pasar pandemi itu akan berpengaruh besar terhadap ekonomi global. Nah, di sini Asian market itu panic selling. Lalu poin kedua, setelah panic selling pada kuartal 1 dan 2 2021 kemarin, partisipasi pasar Asia untuk membeli pun terbilang rendah dibandingkan pasar Uni Eropa. Dan poin ketiga, pada November 2021 kemarin, kita itu nemenin pasar Amerika dan juga Uni Eropa itu membeli di harga pucuk juga. Jadi sebagian besar dari kita ada yang ikut nyangkut, nggak cuma bule-bule aja. Mungkin kemarin itu kita nyangkanya harga akan ke 1 miliar, ternyata kegocek sama tweet Elon 69.000 guys. Namun balik lagi ya, berhubung Asian market ini memang rada panikan kalau kita lihat berdasarkan indikator ini, tekanan jual pada penurunan akhir tahun 2021 kemarin pun didominasi oleh Asian market.
Jadi intinya kita ini memang senangnya beli di pucuk jual di bottom guys. Nah kalau dari beberapa indikator setelah ini kita akan melihat pemulihan pasar yang terlihat dari on-chain. Nah tools yang sangat berguna untuk men-tracking Bitcoin demand itu adalah menganalisa dari aktivitas on-chain. Mulai dari melihat active addresses atau alamat yang aktif, new on-chain entities, jumlah transaksi dan juga volume transfer. Biasanya kita akan melihat aktivitas matriks yang cenderung kolaps atau menurun di saat bear market dan akan dimulai kembali di saat recover dengan naiknya permintaan karena masuknya smart money. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dari matriks ini bahwa ada kesamaan aktivitas yang terjadi pada bearish market 2018. Sangat jelas kita dapat melihat pada masa mini bull 2019 ada pertumbuhan nilai pada entities baru yang terbaca pada on-chain. Teman-teman bisa melihat pada garis yang berwarna biru. Dan juga dibarengi dengan adanya penurunan drastis yang berwarna pink yang tandanya memang secara karakteristik per Mei 2021 kemarin kita masuk ke fase bearish market. Namun jika kita perhatikan pada garis berwarna hitam, secara perlahan Bitcoin ini masuk ke fase recover. Dan kalau kita observasi dari sini pun ada kesamaan jumlah transaksi yang terhitung meskipun jumlah transaksi saat ini itu 215k transaksi per harinya, ini tuh lebih rendah dari jumlah transaksi 2019 kemarin. Bearish market 2021-2022, tren total nilai transaksi hariannya itu terus berkembang. Besaran transaksi saat ini memang tercatat 65% sampai dengan 70% mendominasi. Namun, perlu dicatat bahwa volume transaksi per hari ini berada pada angka yang rendah. Jika berkelanjutan, maka kesimpulannya aktivitas penggunaan pada Bitcoin Network itu berkurang dan ini akan berdampak buruk pada harga Bitcoin. Aktivitas long term saat ini memang masih sama ya guys, tetap holding Bitcoin karena jika dilihat dari matriks ini mulai Oktober 2021 sampai dengan saat ini, matriks itu cenderung mendatar dan juga stagnan. Cara bacanya sebenarnya mudah guys. Kalau matriksnya itu menurun, maka ada tekanan jual dari long term holder. Bila mana naik signifikan, maka ada aktivitas akumulasi yang dilakukan oleh para long term holder. Nah, kalau dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini memang holder masih mendominasi dengan melihat aktivitas 3 sampai dengan 6 bulan belakangan, berapa angka akumulasi yang sudah dilakukan oleh para long term holder. Nah, kalau kita lihat berarti nilainya adalah 480.000 BTC. Dan angka ini memang mendekati angka akumulasi pada bulan Maret 2020 kemarin, sebanyak 510.000 Bitcoin. Secara perlahan kalau kita lihat pasar saat ini memang mulai recover. Dan dari sini kita bisa mempelajari bahwa minat pembukaan kontrak berjangka itu terus meningkat mencapai 1,94% dari kapitulasi pasar Bitcoin atau market cap Bitcoin. Hingga tahun 2021 kemarin, leverage ratio itu lebih dari kapitalisasi pasar yang berdasarkan historicalnya merupakan periode yang sangat tinggi resikonya. Nah, sebagai catatan khusus terkait pasar berjangka, kalau dilihat dari sini memang minat pembukaan kontrak saat ini itu 1,28% dari Bitcoin market cap, yang juga kita dapat simpulkan bahwa saat ini secara histori harga Bitcoin itu berada di area yang sangat beresiko untuk diperdagangkan dalam kurun waktu jangka pendek karena tingkat volatilitasnya itu akan cenderung tinggi saat ini. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan leverage kecil jika kedua indikator ini memberikan sinyal overhead. Maka kesimpulan dari analisa ini memang pasar Bitcoin saat ini kan kalau kita hitung-hitung berdasarkan hari sudah menurun 132 hari ya dari all time high November 2021 kemarin. Dan sementara ini memang sudah terkonsolidasi selama 2 bulan lamanya. Nah, dari indikator ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa saat ini memang investor itu cenderung berdagang jangka pendek di pasar derivatif seperti future dan juga option market. Nah, jika kita lihat berdasarkan aktivitas on-chain dari supply dynamic juga, maka tidak bisa dipungkiri bahwa memang tren saat ini itu masih berada pada teritori bearish market. Sulit saat ini untuk kita menduga pergerakan harga akan bergerak kemana. Maka dari itu disarankan untuk memiliki skenario teknik analisa.
agar investor dapat mengambil kesimpulan. Nah, kalau berdasarkan sisi long term holder memang saat ini masih sama ya. Long term holder itu cenderung holding dengan adanya sedikit akumulasi yang dilakukan oleh para long term holder. Dan kalau kita review lagi berdasarkan analisa yang kita sudah buat semalam, kan semalam kita analisakan bahwa Bitcoin itu tidak boleh broken dari 40.800 sampai dengan 40.500 agar bisa meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi, atau bisa kita sebut sebagai ending diagonal 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari harga saat ini sebenarnya Bitcoin itu sudah achieve targetnya pada Fibonacci 0786 43.600. Tinggal kita melihat aja apakah dari level saat ini bisa meneruskan trennya sedikit ke harga 44.400 atau justru longsor lagi ke harga yang lebih rendah. Teman-teman bisa melihat analisa tadi malam untuk mendapatkan detailnya terkait skenario-nya bagaimana dari harga saat ini gitu ya. Kalau buat teman-teman yang belum menyimak, gue akan taruh nanti videonya di belakang setelah video ini selesai. Namun kalau kita lihat berdasarkan time frame 4 high, ini kan masih ada 3 menit lagi ya. Ini adalah Dragonfly, maka besar kemungkinannya dari harga saat ini itu terkoreksi. Tinggal kita ukur aja nanti koreksinya itu bagaimana. Nanti akan gue analisakan di grup Telegram detailnya itu bagaimana. Nah, di sini berhubung masuknya masih ke Gartley dan kita memang expect bahwa harga Bitcoin bisa bergerak naik ke 50-an, sebenarnya kalau kita ukur berdasarkan Gartley ya berarti sudah selesai ya, 43-an sampai dengan 44 ribuan ini adalah target price atau exit plan kita. Nah, cuma kalau kita ukur berdasarkan CREP, karena kenapa kita harus melihat CREP? Karena di sini dia tertahannya pada Fibonacci 0618. Ini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Maka besar kemungkinannya harga Bitcoin dari harga 37 ribuan entry point kita itu bergerak naik ke 50.000 sampai dengan 55.000 Fibonacci 3618. Kalau kita tarik Fibonacci dari X sampai dengan A, maka kita akan mendapatkan Fibonacci 1618 di harga 50.300 sebagai exit point kita atau exit plan kita. Nah, sedangkan kalau kita ukur berdasarkan Fibonacci dari B ke C, maka fokus kenaikan kita untuk CREP-nya itu ke Fibonacci 3618 di harga 55.900. Ya, tinggal kita lihat aja nanti ya sekitar 1 menit lagi ke depan apakah memang terjadi penolakan dan kembali lagi testing pada harga 40 ribuan atau ternyata kembali lagi meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Nanti secara detailnya setelah asar nanti gue akan analisakan potensinya atau supportnya itu di mana, agar kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh pada level tersebut itu kita bisa entry buy long lagi. Cuma kalau untuk sementara waktu berdasarkan analisa yang kita sudah buat, maka besar kemungkinan harga berpotensi menurun ke 36.200 dari harga saat ini. Kayak gitu ya guys ya. Ya, dari sini gua harap teman-teman bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dan semoga membantu analisanya dalam mengambil keputusan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.